Halo Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini saya akan membuat video mengenai pemenuhan tugas daripada Sagu Sanopdo menggunakan space to text. Tugas 5 ini menyangkut beberapa. Yang pertama, memberikan subscribe pada channel Sagu Sanop TV. Yang kedua, memberikan like atau suka pada setiap video. Kemudian membuat dokumen di Google Drive dengan aturan kertas A4, margin atas 3, kanan 2, bawah 2, kiri 3, mengatur posisi menjadi portrait, menulis tugas, kemudian membuat kalimat dengan minimal 200 kata menggunakan space to text. Video ini kemudian diupload di YouTube sesuai dengan format yang telah ditentukan. Nah, pertama kita mulai dari sini. Di sini saya sudah mensubscribe. Kemudian kemudian kita memberikan like. Ya, sudah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke Google Doc, kemudian pilih di sini dari template. Kemudian kita mulai di sini. Kita hapus dulu semuanya. Nah, sekarang kita beri nama di sini tugas 5. Kemudian kita atur kertas, kita ganti ukurannya menjadi A4, kemudian marginnya kita atur 3, bawah 2, kiri 3, kanan 2, kemudian kita oke. Nah, speed text tersebut berada di sini. Klik alat. Nah, kemudian ini. Kemudian muncul lambang mikrofon. Nah, dari sini kalau kita sudah makan baru kita mulai untuk speed textnya. Mulai rekaman. Pengertian zaman praksara dan prasejarah. Zaman praksara atau zaman prasejarah adalah zaman di mana manusia purba belum mengenal tulisan. Karena setiap suku yang ada mengalami masa prasejarah dan memiliki masa periode yang berbeda-beda atau tidak bersamaan. Hilangnya masa prasejarah juga memiliki waktu yang berbeda-beda. Dan setelah manusia mulai memahami atau mengenal tulisan, di zaman tersebut berubah menjadi zaman sejarah. Zaman praaksara juga disebut zaman nirleka, yang artinya nir tidak, leka tulisan aksara. Yang berarti zaman tulisan belum ditemukan. Pembagian zaman praaksara. Bumi merupakan tempat tinggal bagi manusia, hewan, dan tumbuhan ciptaan Tuhan. Geologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bumi secara menyeluruh. Berdasarkan hal tersebut, bumi dari dulu sampai sekarang dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama, zaman Arkeozoikum. Zaman ini adalah zaman tertua di dalam perkembangan bumi dan segala yang hidup di bumi. Berumur sekitar 545 sampai 4.500 juta tahun yang lalu. Di zaman
Kaizoikum ini, bumi belum stabil. Kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Udara di bumi masih sangat panas sehingga pada zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Dan berakhirnya zaman Arkeozoikum ini disebabkan dengan adanya penurunan suhu yang memungkinkan untuk memunculkan suatu kehidupan. 2. Zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum atau yang disebut juga dengan zaman primer berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Zaman Paleozoikum tersebut dengan adanya penurunan suhu yang sangat drastis di bumi. Bumi mendinginkan pada masa ini dan makhluk hidup di bumi diperkirakan muncul seperti makhluk bersel satu dan tidak bertulang belakang seperti bakteri dan jenis amfibi. 3. Zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum atau yang disebut juga dengan zaman sekunder berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Zaman Mesozoikum ditandai dengan adanya hewan-hewan reptil bertumbuh besar seperti dinosaurus. Oleh sebab itu zaman Mesozoikum disebut zaman reptil. 4. Zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman Neozoikum kehidupan mulai stabil, berkembang dan beragam. Zaman Neozoikum dibagi menjadi 2. Zaman Tersier yang ditandai dengan hewan-hewan besar yang mulai berkurang dan telah memiliki berbagai jenis binatang yang menyusui seperti monyet dan kera. Zaman sekunder, zaman dengan munculnya tanda-tanda kehidupan manusia purba. Zaman Neozoikum dibagi menjadi 2 zaman. Zaman Pleistosen atau Dilithium, yang dimana zaman ini ditandai dengan mencairnya es kutub utara karena perubahan iklim. Zaman Pleistosen berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Kehidupan manusia mulai ada pada masa ini. 2. Zaman Holosen atau Aluvium. Masa ini ditandai dengan munculnya Homo sapiens. Homo sapiens merupakan nenek moyang manusia modern pada saat ini. Masa ini terjadi sekitar 20.000 tahun yang lalu. Nah, inilah hasil rekaman menggunakan speed text. Sekarang kita edit supaya rapi. Yang lebih cepat kita copy saja. Ya, demikianlah video mengenai tugas 5. Sekian, terima kasih.